Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, sudah berabad-abad lamanya kita dijajah secara spiritual oleh Bani Alawi, Habib-habib yang didatangkan oleh Belanda untuk tinggal di Indonesia. Artinya kita mengalami penjajahan secara fisik oleh Belanda dan secara mental dijajah oleh Habib-habib yang didatangkan oleh Belanda. Penjajahan ini lengkap menjadikan kita bangsa yang dibuat bodoh dan dibuat miskin. Belanda menjajah secara fisik, menjadikan kehidupan kita secara fisik dan lahir sengsara. Habib menjajah kita, membuat secara mental kita menjadi warga yang minder, bodoh. Itulah penjajahan. Ketika Belanda hengkang, penjajahan itu terus berlanjut secara spiritual dilakukan oleh para habib, dan penjajahan itu sudah masuk ke relung hati yang paling dalam melalui doktrin-doktrin dan dogma-dogma yang ditanamkan kepada bangsa Indonesia. Tidak terkecuali para kiai-kiai, ajengan-ajengan yang terdoktrin oleh para habib. Utamanya kiai-kiai itu adalah kiai-kiai yang ada di dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena orang-orang NU, mohon maaf, adalah orang-orang yang paling bodoh, yang penting sehari-harinya adalah mengamalkan zikir ini, zikir itu, doa ini, doa itu, tidak pernah berpikir secara logika. Apalagi doktrin-doktrin itu disampaikan melalui cerita-cerita khurafat. Orang-orang NU paling senang kalau diceritain khurafat. Ini adalah wali, siapa yang mengikuti dia akan bisa begini. Ini adalah kakeknya Habib yang mengamalkan ajarannya akan bisa begini. Itulah sesungguhnya penjajahan yang paling besar yang dilakukan oleh para habib terhadap bangsa Indonesia, khususnya warga Nahdlatul Ulama. Berbeda dengan organisasi Muhammadiyah yang terus terang saja sampai saat ini tak ada satupun habib yang masuk ke sana. Karena doktrin itulah, penerimaan warga Nahdlatul Ulama itulah yang mudah dibodohi, sampai kiainya pun sekarang ini juga masih membela Pak Alawi. Saudara-saudara sekalian, sekian lama, sekian abad kita dijajah dengan doktrin-doktrin tersebut dan kita belum menyadarinya. Kita baru sadar saat ini ketika seorang kiai muda dari NU juga yang mempelopori
melakukan kajian, mencari tahu siapa sebetulnya para Habib itu. Ternyata terbongkar dan diketahui Habib-Habib itu adalah keturunan Yahudi, tidak nyambung nasabnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani membuka mata kita, menyadarkan kita bahwa kita selama ini dibohongi dan ditipu oleh para Habib. Generasi muda yang mau membaca, yang mau mencari informasi, yang mau mendengar dan melihat fakta-fakta, sudah dipastikan akan menolak Habib sebagai keturunan Rasulullah. Itu generasi mudanya. Tapi sayang, generasi-generasi tua yang sekarang menjadi kiai-kiai yang ada di Nahdlatul Ulama belum terbuka, sehingga pembelaannya terhadap Habib sangat nampak. Dan bahkan Nahdlatul Ulama saat ini dijadikan sebagai rumah besarnya para Habib ketika para Habib sudah mulai kelimpungan. Saudara sekalian, khusus kepada generasi muda, kita sudah tahu sejarahnya saat ini, bahwa Habib-Habib itu adalah penipu, penjajah, meneruskan penjajahan spiritual yang dilakukan oleh Belanda. Maka mari kita sadar, kita sudah tahu, jangan sampai penjajahan itu terulang lagi, dan kita harus ingatkan generasi-generasi muda untuk selalu belajar dari sejarah. Rasul pernah mengingatkan kita, la yuldagul mu'minu fi juhrin marrotaini. Seorang beriman tidak boleh tercebur dalam sebuah lubang jebakan untuk yang kedua kali. Kita sudah tahu kalau Habib itu penipu. Maka sekarang ini ketika para Habib sudah tahu, sudah kelimpungan, tidak berdaya, saat ini mendekati lagi kiai-kiai Nahdlatul Ulama, mendekati kiai-kiai kampung untuk mencari suaka. Waspada, kita tidak boleh terjebak, terjatuh di lubang yang sama. Dulu pernah menipu kita, lantaran mereka membaik-baiki kita. Maka sekarang ini jika mereka, Habib-Habib itu membaiki kita, boleh kita baiki, tapi kita tidak terima apapun alasannya, apapun perkataannya, apapun kalimat-kalimat yang diucapkan kepada kita. Manis di bibir, tapi pada saatnya nanti akan membuat kita sengsara. Kata pepatah, sebodoh-bodohna keledai tidak mau dibebani untuk yang kedua kali. Sebodoh-bodoh keledai tidak mau terjatuh di tempat yang sama untuk yang kedua kali. Maka mari generasi muda, saya ingatkan kiai-kiai yang tua, sadar bahwa kalian telah dijebak, kalian ditipu oleh Habib, dan sementara itu kalian masih percaya kalau Habib keturunan Rasulullah. Kita harus sadar, ada pepatah yang menyatakan, sya'bun la ya'rifu qimatat tarikh, seorang bangsa yang tidak mengetahui nilai sejarah, la yughayyirul hadir wa la yabniyal mustaqbal, tidak akan
bisa mengubah masa depan dan tidak akan bisa membangun peradaban masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.